Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Pertama-tama saya mengucapkan puji syukur kepada Tuhan. Oleh karena kemurahannya kita diizinkan untuk mengusahakan ibadah pendalam Alkitab disertai dengan perjamuan suci. Saya juga tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming video internet, YouTube, Facebook, dimanapun Anda berada. Selanjutnya mari kita berdoa, mohon kemurahan Tuhan supaya kiranya Tuhan membukakan firman-Nya bagi kita malam ini. Puji Tuhan. Segera kita sambut firman penggembalaan untuk ibadah pendalaman Alkitab. Rut pasal yang kedua ayat 20. Kita masih berada pada ayat 20, demikian firman Tuhan. Sesudah itu berkatalah Naomi kepada menantunya, diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati. Lagi kata Naomi kepadanya, orang itu kaum kerabat kita, dialah salah seorang yang wajib menebus kita. Puji Tuhan, terlebih dahulu kita memperhatikan kalimat sesudah itu. Sesudah itu artinya, sesudah Naomi menerima hasil tuaian yang dibawa oleh Rut dari ladang. Selanjutnya berkatalah Naomi kepada Rut menantunya itu, yang dibagi dalam dua bagian. Yang pertama, diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati. Singkatnya, dalam ucapannya itu, Naomi memberkati Boaz, orang yang telah memberkati Rut menantunya itu, sebab Rut menerima hasil tuaian di ladang dari Boaz. Boaz rohani jelas itu menunjuk pribadi dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jadi dalam hal ini Naomi yakin dengan ucapannya. Sebab Tuhan rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati. Itulah keyakinan daripada ucapan Naomi. Puji Tuhan, dalam hal ini saudaraku, Naomi yakin dengan ucapannya, memberkati orang yang memberkati Rut menantunya itu karena Naomi tahu bahwa Tuhan rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati. Yohanes 3 berkaitan dengan hal itu, segera kita perhatikan perkara yang sama juga dinyatakan dalam perjanjian baru, tepatnya dalam Injil Yohanes 3 ayat 16. Tepatnya dalam Injil Yohanes 3 ayat 16, demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Pendeknya, Tuhan rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati. Amin. Jadi, bukan hanya sekedar sebutan kasih, tetapi dengan jelas dunia ini sangat bergantung kepada kasih setia Tuhan. Amin, saudaraku. Dunia ini bergantung kepada kasih setia Tuhan. Haleluya. Mari lebih rinci kita melihat Ibrani 1, kasih setia Tuhan. Ibrani 1 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Ayat 1 terlebih dahulu. Ibrani 1 ayat 1. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Saudara, zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam
pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang bangsa Israel dengan perantaraan nabi-nabi. Ayat ini dengan jelas menunjukkan bahwa nenek moyang bangsa Israel berulang kali melakukan kesalahan, sehingga Allah pun berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang bangsa Israel dengan perantaraan nabi-nabi. Amin, saudaraku. Singkatnya, begitu besar kasih Allah dinyatakan kepada nenek moyang bangsa Israel. Tetapi tidak berhenti sampai di situ. Sebab di atas tadi saya sudah kemukakan bahwa dunia ini sangatlah bergantung kepada kasih setia Tuhan. Baik, kalau Allah tadi dengan kesabarannya berulang kali berbicara, berfirman dengan perantaraan nabi-nabinya, itu menunjukkan bahwa kasih Allah sangatlah besar kepada nenek moyang bangsa Israel. Tetapi dunia ini sangat bergantung kepada kasih setia Tuhan. Singkatnya, saudaraku, begitu besar kasih Allah dinyatakan kepada nenek moyang bangsa Israel, tapi tidak berhenti sampai di situ. Ayat 2. Maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Namun pada zaman akhir ini, Allah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yaitu Boas rohani, itulah pribadi Tuhan Yesus Kristus. Dengan demikian, Allah telah mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan orang-orang yang mati. Ayat 1, Allah menunjukkan kasih yang besar. Tetapi pada ayat 2, Tuhan Allah menunjukkan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan orang-orang yang mati. Amin, saudaraku. Puji Tuhan, semoga kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Jadi Allah telah mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan orang-orang yang mati. Orang-orang yang hidup menunjuk bangsa Israel, umat pilihan Allah yang diwakilkan oleh Naomi. Amin. Kemudian orang-orang yang mati menunjuk bangsa kafir, yaitu di luar bangsa Israel. Ini diwakilkan oleh pribadi Ruth. Amin, saudaraku. Kalimat pada ayat 2 tadi, oleh Dia atau anaknya yang tunggal, Allah telah menjadikan alam semesta. Berarti dunia ini sangat membutuhkan kasih setia Tuhan. Amin, saudaraku. Dunia ini membutuhkan kasih setia Tuhan. Dunia ini berarti orang-orang mati, orang-orang yang hidup, dan orang-orang yang mati. Amin, saudaraku. Efesus 2 lebih jauh dijelaskan di dalam Efesus pasal yang kedua ayat 11 sampai dengan ayat 12. Demikian firman Tuhan. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Puji Tuhan, perhatikan dengan singkat keadaan dari orang-orang yang bukan Yahudi, yakni bangsa kafir, disebut juga orang-orang yang mati dalam dua bagian. Yang pertama disebut orang-orang yang tidak bersunat. Amin. Disebut orang-orang yang tak bersunat, artinya hidup di dalam hawa nafsu dan keinginan-keinginan daging yang jahat. Yang kedua, tanpa Kristus, sama dengan tanpa kepala, tubuh tanpa kepala. Strip yang kedua, tidak termasuk kewargaan Israel.
Strip yang ketiga, tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Strip yang keempat, tanpa pengharapan. Strip yang kelima, tanpa Allah di dalam dunia. Kesimpulannya, keadaan yang kedua semacam ini, keadaan orang-orang yang mati, saudaraku, dalam keadaan yang kedua orang-orang yang mati, kesimpulannya yang kedua ini berujung dengan kebinasaan. Sama seperti yang dikatakan oleh Rasul Petrus, binatang hidup hanya untuk dimusnahkan. Demikianlah keadaan atau nasib manusia, terkhusus bangsa kafir, orang-orang yang bukan Yahudi. Amin, saudaraku. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi berujung dengan kematian, kebinasaan. Itulah nasib orang-orang yang mati, orang-orang bukan Yahudi, bangsa kafir. Ayat 13, demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Tepatnya oleh karena kasih setia Tuhan yang jauh sudah menjadi dekat. Tepatnya oleh karena kasih setia Tuhan yang jauh sudah menjadi dekat. Strip pertama, yang jauh, menunjuk orang-orang di luar Yahudi, sama dengan bangsa kafir, sama dengan orang-orang yang mati. Strip yang kedua, yang dekat, menunjuk orang-orang Yahudi, sama dengan bangsa Israel, sama dengan orang-orang yang hidup. Jadi darah salib Kristus atau korban Kristus merupakan wujud dari kasih setia Tuhan. Darah salib Kristus, korban Kristus, itu merupakan wujud dari kasih setia Tuhan yang dinyatakan kepada orang-orang yang hidup dan orang-orang yang mati. Amin, saudaraku. Pendeknya, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa, sesuai dengan Ibrani 9 ayat 22. Saya akan tambahkan sedikit khusus orang-orang mati, orang-orang bukan Yahudi. Efesus 2 ayat 1 terlebih dahulu. Semuanya adalah kasih karunia. Perikopnya ayat 1. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Saudara, dengan jelas di sini dikatakan bahwa bangsa kafir atau orang-orang bukan Yahudi, saudaraku, orang-orang yang bukan Yahudi, saudaraku, binasa karena dosanya, karena pelanggaran atau karena dosanya. Itulah nasib orang-orang bukan Yahudi, orang-orang yang mati. Itulah nasib orang-orang bukan Yahudi, mati binasa. Amin, saudaraku. Namun kita lanjut ayat 2-3. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Puji Tuhan. Haleluya. Ada 3 hal penyebab timbulnya dosa, ya, sehingga orang-orang bukan Yahudi mati. Satu dunia dengan arusnya yang menghanyutkan dan menenggelamkan manusia, sehingga anak-anak Tuhan mengalami kematian rohani. Puji Tuhan. Haleluya. Kemudian saudaraku, B, mentaati penguasa kerajaan angkasa. B, mentaati penguasa kerajaan angkasa. Itulah iblis setan dengan segala tipu dayanya. C, hidup di dalam hawa nafsu dan menuruti hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging. Ayat 3. Hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging. Puji Tuhan. Haleluya. Ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita,
telah dihidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Singkatnya, oleh karena kasih setia Tuhan, orang-orang yang mati atau bangsa kafir dihidupkan kembali, dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, dan akhirnya dipermuliakan bersama dengan Dia di dalam kerajaan surga. Dengan demikian, pada masa yang akan datang kekayaan. Dengan demikian pada masa yang akan datang Ia akan menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah, yang merupakan perwujudan dari kasih setia Tuhan. Amin, saudaraku. Ayat 8 sampai dengan ayat 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Singkatnya, oleh karena kasih karunia kita diselamatkan oleh iman. Jadi bukan hasil usaha atau hasil pekerjaan seseorang, tetapi itu merupakan pemberian Allah. Oleh sebab itu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Sekalipun kita ada di tengah-tengah ibadah dan ibadah ini, jangan ada orang yang memegahkan diri. Sekalipun kita diberkati lahir batin, jangan ada orang yang memegahkan diri. Sekalipun dipercayakan karunia-karunia dan jabatan-jabatan oleh Tuhan, jangan ada orang yang memegahkan diri, dan seterusnya dan seterusnya. Semua karena kasih karunia. Kasih karunia yang limpah itu merupakan perwujudan dari kasih setia Tuhan. Karena kasih karunia-Nya itu dinyatakan kepada kita di dalam Kristus Yesus. Jadi kasih karunia yang limpah merupakan perwujudan kasih setia Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kemudian ayat yang ke-10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi saudara, Allah membentuk manusia untuk melakukan pekerjaan baik. Oleh sebab itu, Ia mau supaya kita hidup di dalam kasih setia Tuhan. Dia mau supaya kita hidup di dalam kasih setia Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Tetapi yang pasti, Allah menunjukkan kekayaan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah. Yang pasti, Allah telah menunjukkan kekayaan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah kepada orang-orang yang mati. Itulah bangsa kafir. Sebagaimana Rut sendiri di dalam Rut pasal yang kedua, Rut 2 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan, maka ia memungut di ladang sampai petang, lalu ia mengirik yang dipungutnya itu, dan ada kira-kira seeva jelai banyaknya. Rut mengirik yang dipungutnya itu kira-kira 1 epa jelai. 1 epa jelai. Kita lihat, saudaraku, perbandingannya di dalam Keluaran 16. Keluaran 16 ayat 16. Keluaran 16 ayat 16 dan ayat 36. Keluaran 16 ayat 16 dan 36. Demikian firman Tuhan. Keluaran 16 ayat 16 dan 36. Demikian firman Tuhan. Beginilah perintah Tuhan. Pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya segomer seorang menurut jumlah jiwa di dalam kemahnya.
Ayat 36, adapun segomer ialah 1/10 eva. Puji Tuhan. Tuhan memberikan kepada bangsa Israel di padang gurun. Tuhan memelihara bangsa Israel di padang gurun, saudaraku, dengan makan mana. Dan mereka memungut mana 1 gomer untuk tiap-tiap orang. Adapun 1 gomer sama dengan 1/10 eva. Sama dengan 1/10 eva. Amin, saudaraku. Pendeknya, Allah menunjukkan kekayaan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah kepada bangsa kafir, orang-orang yang mati. Kepada bangsa Israel diberikan 1/10 eva, 1 dari 10. Tetapi khusus untuk Rut, dia setelah ia mengirik apa yang dipungutnya itu, semuanya ada 1 eva jelai. 1 eva jelai. Itulah, dengan demikian Allah menunjukkan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah kepada bangsa kafir, kepada orang-orang yang mati. Kita patut bersyukur. Kita patut bersyukur sebagai bangsa kafir. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Ia telah menunjukkan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah kepada kita sebagai bangsa kafir. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kita kembali memeriksa Injil Yohanes 3 dengan teliti secara khusus tentang kasih setia-Nya yang telah dinyatakan dalam Kristus Yesus, Anak-Nya yang tunggal itu. Yohanes 3 ayat 16. Injil Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tujuan dari kasih setia Allah kepada orang-orang yang hidup dan yang mati ialah supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Supaya setiap orang yang percaya kepada kasih setia Allah tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Puji Tuhan. Allah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia ini bukan untuk menghakimi dunia, bukan untuk menghakimi orang-orang yang hidup dan orang yang mati, melainkan untuk menyelamatkannya. Puji Tuhan. Ayat 18. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak tunggal Allah. Jadi barang siapa percaya kepada kasih setia Tuhan, ia tidak dihukum. Amin. Sebaliknya barang siapa tidak percaya kepada kasih setia Tuhan, ia telah berada di bawah hukuman, sebab tidak percaya kepada Yesus Kristus, Anak tunggal Bapa, sebagai perwujudan dari kasih setia Tuhan. Amin. Seperti dalam Ibrani 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Jadi Yesus Kristus, Anak tunggal Bapa, menyatakan hal itu secara khusus. Jadi ayat 16, 17, 18 dinyatakan secara khusus oleh Yesus, Anak tunggal Bapa, kepada Nikodemus. Hal ini dinyatakan oleh Yesus Kristus, Anak tunggal Bapa, secara khusus kepada Nikodemus. Di Nikodemus. Amin, saudaraku. Hal ini dinyatakan secara khusus kepada Nikodemus. Puji Tuhan. Haleluya. Yohanes 3, Injil Yohanes 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Perikop atau judul daripada pasal ini adalah percakapan dengan Nikodemus. Percakapan dengan Nikodemus. Ayat 1.
adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Puji Tuhan, sampai ayat 1 sampai 2. Saudaraku, perikopnya tadi percakapan antara Tuhan Yesus Kristus dengan Nikodemus. Jelas ini merupakan panggilan bagi setiap pribadi secara khusus. Ini panggilan secara pribadi. Saudaraku, ini merupakan panggilan bagi setiap pribadi. Amin, saudaraku. Panggilan secara pribadi. Sebagaimana Nikodemus datang kepada Tuhan secara pribadi. Jadi ini merupakan percakapan ini jelas merupakan panggilan bagi setiap pribadi. Puji Tuhan, secara khusus para imam, pelayan Tuhan harus menghargai panggilannya, belajar berpadanan dengan panggilannya, belajar memikul tanggung jawab yang dipercayakan oleh Tuhan di atas pundak. Amin, saudaraku. Saudaraku, perlu untuk diketahui, Nikodemus adalah orang Farisi, orang yang terhormat. Ia seorang guru agama Yahudi. Puji Tuhan. Namun ia datang pada waktu malam kepada Yesus dengan suatu dialog. Saudaraku, waktu malam merupakan waktu di mana manusia mencari apa yang menjadi kekurangannya. Waktu malam merupakan waktu di mana manusia mencari apa yang menjadi kekurangannya. Bahkan seorang guru agama pun merasa kekurangan. Amin, saudaraku. Oleh sebab itu, memang Tuhan tidak terlelap dan tidak tertidur. Sesuai dengan Mazmur 121 ayat 4. Puji Tuhan. Karena dalam hubungan timbal baliknya pun, Tuhan tidak tertidur dan Tuhan tidak terlelap. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Menunjukkan bahwa ada persiapan firman untuk memberi jawaban yang tepat dan yang pasti kepada Nikodemus yang dapat mengisi kekurangan manusia itu sendiri. Amin, saudaraku. Jadi saudaraku, oleh sebab itu Tuhan tidak terlelap, Tuhan tidak tertidur, menunjukkan bahwa ada persiapan firman untuk memberi jawaban yang tepat, yang pasti, yang dapat mengisi kekurangan Nikodemus itu sendiri. Dan hamba Tuhan harus belajar dalam hal persiapan. Saya juga harus belajar dalam hal persiapan untuk mengisi kekurangan daripada sidang jemaat. Terlalu banyak kekurangan kita di atas muka bumi ini, tidak bisa terurai. Sebab itu hamba Tuhan harus dapat memberi jawaban dalam setiap persoalan untuk mengisi kekosongan-kekosongan, kekurangan-kekurangan yang begitu banyak ini. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Dan firman Tuhan itu sendiri adalah terang dunia. Sesuai dengan Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Jadi pembukaan rahasia firman itulah terang dunia, menerangi segala dosa yang disembunyikan di dalam gelap. Puji Tuhan. Haleluya. Sebenarnya dalam sisi persiapan, saudaraku, Nikodemus sudah benar datang di waktu malam. Tetapi sayangnya Nikodemus belum mengenal kasih setia Tuhan dengan benar. Amin, saudaraku. Dalam sisi persiapan sudah benar. Nikodemus ini sudah benar datang di waktu malam, secara pribadi berdialog dengan pribadi Yesus Kristus yang adalah kasih setia Tuhan. Tetapi sayangnya Nikodemus belum mengenal kasih setia Tuhan dengan benar, sehingga ia sibuk membicarakan soal tanda-tanda heran ataupun mujizat-mujizat yang diadakan oleh Yesus anak tunggal Bapa. Sebagaimana tadi dikatakan di ayat yang kedua,
Di sini dikatakan ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berdialog dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Jadi sekali lagi saya katakan dengan tandas, dalam sisi persiapan Nikodemus sudah benar, puji Tuhan. Tetapi sebab ia datang di waktu malam. Tetapi sayangnya Nikodemus belum mengenal kasih setia Tuhan dengan benar. Apa buktinya? Sebab Nikodemus sibuk berbicara soal tanda-tanda heran, sibuk berbicara soal mukjizat-mukjizat yang diadakan oleh Yesus anak tunggal Bapa. Amin, saudaraku. Perlu untuk diketahui. Yesus datang bukan hanya semata-mata untuk mengadakan mukjizat. Itu sebabnya sekalipun mukjizat terjadi, sejuta kali terjadi, itu sebabnya sejuta kali mukjizat terjadi di depan mata, jikalau salib diabaikan atau tidak ditegakkan di tengah-tengah ibadah dan pelayanan, semuanya tidak ada artinya, sia-sia. Sebab Yesus Kristus sendiri yang mengatakannya di dalam Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 15 sampai dengan ayat 23. Ayat 15 dan ayat 21 sampai dengan ayat 23. Nabi-nabi palsu sibuk mengadakan 3 perkara ajaib, tanda-tanda heran, tetapi mereka sendiri mengabaikan salib Kristus. Mereka tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Sehingga pada waktu itulah Tuhan berterus terang kepada mereka dan berkata, pertama, "Aku tidak pernah mengenal kamu." Selanjutnya, Yesus kembali berkata, "Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan." Mereka sibuk, mengapa Tuhan mengatakan nabi-nabi palsu ini pembuat kejahatan? Karena mereka sibuk mengadakan 3 perkara ajaib, tetapi mereka mengabaikan kehendak Allah. Itulah sengsara salib. Jadi itu sebabnya saya mengatakan di atas tadi, dalam sisi persiapan Nikodemus sudah benar, sebab dia datang kepada Yesus pada waktu malam. Tetapi sayang sekali, sebagai guru agama Yahudi, dia tidak mengenal kasih setia Tuhan. Banyak orang Kristen tidak mengenal kasih setia Tuhan, tahu Tuhan tapi tidak mengenal kasih setia Tuhan. Bahkan berjuta-juta kali berseru menyebut nama Tuhan, dan hamba-hamba Tuhan sibuk dengan mukjizat-mukjizatnya, tetapi mengabaikan salib, mengabaikan kehendak Allah Bapa. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Tidak sedikit hamba Tuhan menjadi Nikodemus di hari-hari terakhir ini. Dan jangan juga sidang jemaat dengan roh Nikodemus. Secara lahiriah luar biasa, tetapi secara rohani tidak ada apa-apanya, tidak mengenal kasih setia Tuhan. Dunia ini sangatlah membutuhkan kasih setia Tuhan. Baik orang-orang yang hidup, Israel yang diwakilkan Naomi, baik orang-orang yang mati, bangsa kafir yang diwakilkan oleh Rut. Amin, saudaraku. Jangan kita mengagungkan hal-hal yang lahiriah, kemewahan. Sebab itu tidak boleh ada orang yang bermegah, apalagi bermegah dalam kemewahan perkara-perkara yang lahiriah. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Lalu kita memasuki Yohanes 3, Injil Yohanes 3 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Yesus menjawab, setelah Yesus dalam dialog itu, setelah Yesus mendengarkan pernyataan Nikodemus pada ayat yang ketiga, Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Namun
Kalau tadi Nikodemus sibuk berbicara tentang tanda-tanda ataupun mujizat-mujizat, sebaliknya Yesus sibuk berbicara tentang kelahiran kembali. Ia tidak meresponi soal hal-hal mujizat atau tanda-tanda heran. Sebaliknya Yesus sibuk berbicara tentang kelahiran kembali. Amin, saudaraku. Tujuannya supaya Nikodemus dapat melihat kerajaan Allah. Ayat yang ketiga, Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Sekalipun 1.000.000 kali mukjizat terjadi di depan mata, yang sakit sembuh, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, kalau ia tidak dilahirkan kembali, ia tidak akan pernah melihat kerajaan surga. Kesembuhan yang terjadi bukan berarti itu adalah kelahiran kembali. Itu merupakan kuasa dari karunia-karunia yang diterima oleh hamba Tuhan. Yang Tuhan mau adalah supaya Nikodemus, gereja Tuhan, boleh mengalami kelahiran kembali, supaya kita dapat melihat kerajaan surga. Karena Tuhan menyatakan kasih setianya. Yang dibutuhkan kasih setia. Hari ini kesembuhan terjadi boleh, tapi belum tentu orang yang sembuh setia. Sama seperti 10 orang yang penyakit kusta. Setelah sembuh pergi, yang kembali hanya 1. Demikian juga orang yang sembuh dari kebutaan. Yang kembali hanya 1. Sebab itu yang dibutuhkan adalah kasih setia Tuhan. Dunia ini membutuhkan kasih setia Tuhan. Gereja Tuhan tidak boleh terkecoh, tidak boleh disesatkan oleh ajaran setan. Kita harus jujur, jangan pandang manusianya. Itu pribadi perempuan Samaria sebelum mengenal Yesus. Dia sibuk berbicara timba. Ketika Yesus berkata, menampilkan dirinya sebagai air hidup di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah dunia yang penuh kenajisan ini. Tetapi justru perempuan Samaria berkata, Guru, engkau tidak punya timba dan sumur ini sangat dalam. Dia keliru dalam perkataannya. Dia belum mengenal kasih setia Tuhan. Tidak sedikit orang Kristen sibuk berbicara soal timba, sibuk berbicara soal hamba Tuhan. Apakah sudah terkenal? Apakah sudah masuk televisi? Apakah gerejanya mewah? Tetapi tidak sibuk mencari kedalaman lewat pembukaan rahasia firman. Sebab Yesus sendiri adalah air kehidupan, firman Allah yang hidup. Jangan kita terkecoh dengan ajaran setan. Jangan saudara menggandrungi seorang hamba Tuhan. Tapi gandrungi manakala dia mempunyai pembukaan rahasia firman Allah. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Saudara, hari-hari ini adalah masa sulit. Tuhan sudah menyatakan tanda kesudahan daripada dunia ini sudah dekat. Wabah corona sudah dinyatakan sebagai sebuah sinyal yang positif bagi anak-anak Tuhan. Tapi bagi dunia ini adalah sinyal yang negatif yang menyulitkan kehidupan mereka, menyulitkan perekonomian bagi mereka. Tetapi bagi anak Tuhan ini sebuah sinyal yang positif. Tanda, karena ini adalah sebuah tanda kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Sebab itu jangan kita sibuk berbicara soal yang lahiriah. Jangan sibuk menggandrungi hamba Tuhannya, tapi sibuk menggandrungi pembuka rahasia firman Allah. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Sebab kasih Allah lebih dalam dari sumur Yakub. Oleh pembukaan rahasia firman, dapat menjangkau segala rahasia yang terkandung di dalam hati. Sehingga dosa dibongkar dengan tuntas, jelas kasih Allah lebih dalam dari sumur Yakub. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Saudaraku, ayat yang ketiga. Kalau tadi Nikodemus sibuk berbicara tentang tanda-tanda ataupun mujizat, sebaliknya Yesus sibuk berbicara tentang kelahiran kembali. Tujuannya supaya Nikodemus dapat melihat
kerajaan Allah. Ayat yang keempat, kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Puji Tuhan. Kata Nikodemus kepada Yesus, Anak Allah, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Puji Tuhan, jelas perkataan ini menunjukkan bahwa Nikodemus adalah manusia lahiriah, bukan manusia rohani. Dengan lain kata, belum dilahirkan kembali, sehingga dia tetap manusia lahiriah, manusia daging, bukan manusia rohani. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Lihat, kalau manusia rohani tidaklah seperti kalau hamba Tuhan itu, pelayan Tuhan itu, imam-imam itu, atau gereja Tuhan, anak Tuhan, kalau sudah dilahirkan kembali, pasti perkataannya juga berbicara soal-soal yang rohani, bukan lagi soal-soal yang lahiriah seperti Nikodemus. Itu jelas dinyatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Dengan gamblang ia berkata di dalam Kolose pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan ayat 3. Demikian firman Tuhan. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ciri-ciri jikalau seseorang telah mati dan bangkit, satu dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Ciri-ciri jikalau seseorang telah mati dan bangkit bersama dengan Kristus. Satu, ia mencari perkara yang di atas, di mana Kristus duduk di sebelah kanan Allah. Sama dengan mencari pembelaan dari Tuhan. Sama dengan mencari pembelaan dari Tuhan. Tandanya berdiri teguh di atas pendirian yang benar, bersama dengan berdiri di atas korban Kristus. Itu mencari pembelaan dari Tuhan. Amin, saudaraku. Kalau kita mencari pembelaan dari manusia daging, tidak ada kekuatan. Sama seperti rumah yang dibangun di atas pasir. Manakala datang ujian, hujan turun, datanglah banjir, angin melanda, rumah itu rubuh, rusak, sangat hebatlah rusaknya. Tetapi kalau rumah itu dibangun di atas dasar yang benar, datang dengan mencari pembelaan kepada Tuhan, ia tetap kuat. Tuhan yang membela, Tuhan yang memelihara kehidupan gereja Tuhan di hari-hari terakhir ini. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Mari kita datang mencari perkara di atas, di mana Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, sama dengan mencari pembelaan dari Tuhan. Tandanya berdiri di atas korban. Kita kuat. Nah, itu pembelaan Tuhan. Amin, saudaraku. Kalau kita kuat, tidak mudah dipengaruhi oleh ujian, itulah pembelaan dari Tuhan lewat korbannya, seperti rumah yang dibangun di atas batu, korban Kristus. Ayat 2. Yang kedua, tanda yang kedua, memikirkan perkara yang di atas, bukan perkara di bumi, bukan perkara di bawah. Itulah perkara-perkara lahiriah. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Sama dengan rela mengorbankan yang jasmani demi yang rohani. Sama dengan rela mengorbankan yang jasmani demi yang rohani. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Tetapi beda dengan manusia jasmani, manusia lahiriah, manusia daging. Mengorbankan ibadah dan pelayanan demi uang, demi harta, demi kekayaan, demi kedudukan, demi reputasi, demi popularitas untuk diri sendiri dan lain sebagainya. Tetapi orang yang memikirkan perkara di atas, ia tidak akan pernah memikirkan perkara di bumi. Sama dengan rela mengorbankan yang jasmani demi yang rohani. Amin, saudaraku. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Jadi yang dipikirkan hanyalah perkara di atas, dan yang dicari juga hanyalah perkara yang di atas. Mulut ini sibuk memikirkan perkara di atas. Mulut ini sibuk mencari perkara.
kehidupan ini sibuk mencari perkara di atas, bukan lagi perkara di bawah. Sibuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Tetapi Nikodemus adalah manusia lahiriah, manusia daging. Puji Tuhan. Sebab tadi kalau kita kembali membaca di dalam Injil Yohanes 3 ayat 4, Nikodemus kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Perhatikan kata Nikodemus, dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Puji Tuhan. Jadi Nikodemus adalah manusia lahiriah, manusia daging. Sebab ia berkata kepada Yesus, dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Dia dengan demikian manusia daging, manusia lahiriah belum tentu mengenal kasih setia Tuhan. Walaupun berjuta-juta kali berseru menyebut nama Tuhan, berjuta-juta kali mengadakan mukjizat di tengah ibadah dan pelayanan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Ayo kita belajar untuk mengenal kasih setia Tuhan. Jangan sibuk dengan perkara yang lahiriah. Kalau orang sibuk memikirkan perkara lahiriah, sibuk mencari perkara lahiriah yang dibawa, menunjukkan bahwa dia manusia daging, manusia lahiriah, belum dilahirkan kembali, belum satu dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Kiranya dapat dipahami. Yohanes 3 ayat 5-7. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Kamu harus dilahirkan kembali. Yesus dengan tegas berkata kepada Nikodemus, janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Dengan tandas, Yesus berkata kepada Nikodemus, janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Puji Tuhan. Haleluya. Amin, saudaraku. Jangan heran kalau kita harus dilahirkan kembali. Sebab step pertama, apa yang dilahirkan oleh daging adalah daging. Puji Tuhan. Itu kehidupan yang pertama. Tapi kehidupan yang pertama belum tentu memperoleh kehidupan yang kekal, hidup yang kedua. Amin, saudaraku. Kemudian strip yang kedua, apa yang dilahirkan oleh roh adalah roh, R kecil, manusia rohani. Jadi apa yang dilahirkan oleh roh adalah roh. Dalam hal ini Tuhan tidak puas dengan mengatakan hal ini kepada Nikodemus. Tuhan tidak puas melihat Nikodemus. Mengapa? Strip pertama, sekalipun ia menyebut Yesus sebagai guru, rabi, dan sekaligus mengadakan dialog. Kemudian dua, mengakui Yesus, mengakui mukjizat atau tanda-tanda yang dilakukan oleh Yesus. Amin, saudaraku. Tetapi Yesus belum puas melihat Nikodemus sebagai guru agama, belum dilahirkan kembali, belum menjadi manusia rohani. Saudaraku, jangan kita puas dengan berseru berkali-kali menyebut Tuhan, Tuhan. Jangan kita puas dengan tanda-tanda heran ataupun mukjizat sejuta kali terjadi depan mata sebelum terjadi kelahiran kembali. Sebelum terjadi kelahiran kembali. Puji Tuhan. Nikodemus betul-betul mengagungkan Tuhan karena tanda heran.
mengagung-agungkan Tuhan dan sekaligus menyebut dia guru. Tapi Yesus tidak puas sebelum Nikodemus dilahirkan kembali. Jelas apa yang dilahirkan daging adalah daging. Apa yang dilahirkan oleh roh adalah roh. Itu gereja Tuhan, anak Tuhan, umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, dimanapun saudara berada, sedang menyaksikan pepatah firman lewat live streaming, camkanlah ini dengan baik. Jangan saudara sibuk menggandrungi manusia, tapi sibuk menggandrungi kedalaman kasih Allah. Itulah kasih setianya. Lewat pembuka rahasia firman Tuhan, dia akan mengoperasi kedalaman hati kita masing-masing. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Sebab tujuan Yesus anak Allah diutus ke dalam dunia ini bukan saja hanya untuk mengadakan tanda-tanda heran ataupun mujizat, tetapi tujuan yang utama adalah untuk menyelamatkan orang berdosa dengan jalan kelahiran kembali oleh air dan roh. Oleh air dan roh. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Itu tujuan utama Yesus datang diutus oleh Allah Bapa ke dunia ini. Supaya kita diselamatkan lewat kelahiran kembali oleh air dan roh. Orang tidak mungkin lahir kembali kalau sekalipun seseorang mengalami kesembuhan tidak akan terjadi kelahiran kembali. Tetapi seseorang dilahirkan kembali hanya oleh air dan roh. Yohanes itu jelas dinyatakan dalam suratan 1 Yohanes 5 ayat 7 sampai dengan 8. Suratan 1 Yohanes 5 ayat suratan 1 Yohanes 5 ayat 7 sampai 8, demikian firman Tuhan. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga. 1 Bapa sama dengan kasih, 2 firman Allah, 3 Roh Kudus, dan ketiganya merupakan satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Amin. Kemudian ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. 1 roh, 2 air, 3 darah. Dan ketiganya juga adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi ada 3 saksi di surga. 1 Bapa sama dengan kasih, 2 firman, 3 Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Tapi di bumi juga ada 3 saksi, 1 darah, 2 air, 3 roh, dan ketiganya juga adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Marilah kita membaca ayat yang ke-6. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Tetapi baptisan air, saudaraku, selalu didahului, air atau baptisan air selalu didahului dengan darah. Dan roh yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Perhatikan, inilah dia yang telah datang. Yesus datang dengan air dan darah. Amin, saudaraku. Dan Roh Kudus yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Tetapi perlu untuk diketahui, baptisan air selalu didahului dengan baptisan darah. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Mari kita lihat kesaksian di bumi. Ada 3 kesaksian di bumi. 1 darah. Jelas ini menunjuk anak domba Paskah telah disembelih. Darah, baptisan darah terjadi ketika anak domba Paskah telah disembelih, sehingga darahnya tercurah. Itu yang disebut dengan baptisan darah. Amin, saudaraku. Dan hal ini terkait dengan pengampunan dosa. Sebab tanpa penumpahan darah
tidak terjadi pengampunan dosa. Jadi saudara, manakala kita harus memikul salib di tengah ibadah dan pelayanan, itu merupakan meterai dari pengampunan dosa. Ketika Yesus disembelih, darahnya tercurah. Jadi ketika kita menanggung banyak sengsara karena salib, aniaya karena firman, itu merupakan meterai dari sebuah pengampunan dosa. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Sekali waktu ada hamba Tuhan meminta kepada saya supaya saya dengan segera menyampaikan pengertian yang jelas tentang salib, supaya beliau bermaksud supaya gereja Tuhan, orang Kristen mengerti dan tidak takut, tidak anti dengan sengsara salib. Puji Tuhan, saudara, sengsara salib berarti memikul sebuah tanggung jawab di atas pundak. Seorang suami, dia harus bertanggung jawab. Setiap orang harus memiliki tanggung jawab masing-masing. Dimulai seorang suami, dia bertanggung jawab untuk mengepalai rumah tangganya. Seorang istri, dia harus tunduk kepada tanggung jawabnya, tunduk kepada suaminya. Seorang anak, tanggung jawabnya hormat kepada orang tuanya. Sebagai hamba, tanggung jawabnya tunduk kepada tuannya. Sebagai seorang tuan, tanggung jawabnya memperhatikan hamba-hambanya dan lain sebagainya. Jadi setiap orang harus memikul tanggung jawab masing-masing sesuai dengan kepercayaan Tuhan. Sedangkan aniaya karena firman adalah maksudnya benar tetapi teraniaya, benar tetapi menderita. Contoh, untuk datang beribadah saja itu adalah aniaya. Duduk diam dengar firman Tuhan tanpa gelisah dan pikiran tidak bercabang-cabang, itu juga aniaya karena firman. Jadi orang yang memikul salib, kesimpulannya orang yang memikul salib bukan berarti tidak boleh kaya, bukan berarti tidak boleh menikmati kemurahan-kemurahan Tuhan. Boleh saja memiliki rumah, memiliki jabatan yang tinggi, memiliki harta yang boleh saja. Jadi orang yang memikul salib, memikul sengsara karena salib, boleh saja, bukan berarti tidak diberkati. Jadi itulah terkait dengan darah. Menunjuk itu darah, itu jelas menunjuk kepada anak domba Paskah telah disembelih. Puji Tuhan, ketika Yesus tersalib, darahnya tercurah atas kehidupan kita, dan hal itu terkait dengan pengampunan dosa. Jadi meterai dari pengampunan dosa, ayo banyak memikul salib. Mau memikul salib, itulah sengsara salib dan aniaya karena firman. Kemudian dua, air, itu jelas menunjuk baptisan air. Jelas itu menunjuk baptisan air. Puji Tuhan. Tapi boleh dulu saya ajak saudara membaca 1 Korintus pasal yang ke-5 ya. Ayat yang ke-7. Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Jadi jelas darah itu menuju kepada anak domba Paskah yang telah disembelih, darahnya tercurah untuk mengampuni dosa kita. Baik dosa kejahatan, baik dosa kenajisan, baik ragi yang lama, baik juga ragi keburukan, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Amin, saudaraku, terkait dengan pengampunan dosa. Kemudian yang kedua, air. Itu jelas menunjuk baptisan air. Mari kita lihat baptisan air. Roma pasal yang ke-3. Roma pasal 6 ayat 3 maksud saya.
Roma pasal 6 ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Puji Tuhan. Baptisan air berarti satu di dalam pengalaman Yesus dalam tanda kematian dan kebangkitannya. Amin, saudaraku. Baptisan air berarti satu dalam pengalaman Yesus di dalam tanda kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Kuasa kematian Yesus, tabiat-tabiat lama sudah dikubur. Amin. Kemudian kuasa kebangkitan Yesus, hidup dalam hidup yang baru, sebab yang lama sudah berlalu. Amin, saudaraku. Itulah sedikit tentang baptisan air. Tetapi saudara, baptisan air ini tidak berhenti hanya sebatas di kolam pembasuhan. Sampai hari ini kita harus memberi diri disucikan oleh air dan firman yang limpah. Sesuai dengan Efesus 5 ayat 26 sampai dengan ayat 27. Sehingga dengan demikian ia menempatkan kita di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau celah atau kerut atau yang serupa itu. Dengan demikian kita kudus dan tidak bercela. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Saudara, kalau kita kaitkan dengan pengalaman Yohanes, dengan pengalaman pelayanan dari rasul-rasul, terkhusus Petrus, sesudah terjadi baptisan air, selanjutnya masuk dalam baptisan Ruh. Mari kita lihat Kisah Rasul 2. Baptisan Ruh. Kita lihat baptisan Ruh. Lihat ya. Ayat 30, sebelum kita lihat baptisan Roh, kita lihat dulu baptisan air. Kisah Rasul 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Bertobat itu menunjuk baptisan darah, kemudian dibaptis air, mati dan bangkit bersama dengan Kristus. Sesudah itu kita akan memasuki baptisan Roh. Puji Tuhan, dan tiga hal ini mutlak menjadi satu kesaksian di dunia ini. Amin, saudaraku. Mari kita akan melihat ayat 42. Cara hidup jemaat yang pertama, ayat 42, namun saya akan awali dari ayat 41. Demikian firman Tuhan. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Puji Tuhan, sudah melewati baptisan air, barulah masuk baptisan Roh. Ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Puji Tuhan, baptisan Roh berarti bertekun dalam satu, pengajar rasul-rasul dan persekutuan. 2, bertekun dalam pemecahan roti atau perjamuan suci. 3, bertekun dalam doa penyembahan. Haleluya. Puji Tuhan. Kalau kita kaitkan dengan pola tabernakel, tampilkan dulu. Puji Tuhan. Ya. Jadi saudara, tadi bertobat, dibaptis darah, mezbah korban bakaran, itu menuju kepada pertobatan, sama dengan dibaptis darah. Kemudian
air menuju kepada sama dengan baptisan air, lahir sama dengan lahir baru, lalu selanjutnya mengalami baptisan roh, wujudnya ada di dalam kegiatan roh, berada di dalam ruangan suci. Amin, saudaraku. Berada di dalam ruangan suci. Itulah kegiatan roh. Puji Tuhan. Jadi kegiatan roh itu, baptisan roh, bertekun dalam pengajar rasul-rasul. Kalau dikaitkan dengan pengajar rasul-rasul dan persekutuan, kemudian pemecah roh atau perjamuan suci, lalu yang ketiga doa penyembahan. 3 perkara ini kalau dikaitkan dengan tabernakel, tepatnya 3 perabotan yang ada di dalam ruangan suci, pengajaran rasul-rasul dan persekutuan, berarti terkena dengan pelita emas. Terkena dengan pelita emas. Puji Tuhan, sama dengan tekun dalam ibadah, dalam kebaktian minggu. Ya, tekun dalam kebaktian minggu. Kemudian pemecahan roti atau perjamuan suci, kalau dikaitkan dengan tabernakel, terkena kepada meja roti sajian, sama dengan ketekunan dalam ibadah pendalaman Alkitab, disertai dengan perjamuan suci. Kemudian doa penyembahan, kalau dikaitkan dengan pengajaran tabernakel, terkena dengan mesbah pembakaran ukupan. Puji Tuhan, haleluya, sama dengan ketekunan dalam doa penyembahan. Sama dengan ketekunan dalam doa penyembahan. Jadi, tanda darah, air, dan roh itu sangat penting sebagai saksi, 3 saksi di bumi di hadapan Tuhan. Amin, saudaraku. Jadi 3, jadi tanda darah, tanda air, tanda roh itu sangat penting sebagai 3 saksi di bumi di hadapan Allah supaya kita sah, sehingga boleh mengalami kelahiran kembali. Sebagai bukti terkait dengan bangsa Israel, seperti bangsa Israel, puji Tuhan, mereka harus mengalami Paskah. Jelas itu menunjuk darah, baptisan darah. Kemudian yang kedua, melewati Laut Kolsom. Melewati Laut Kolsom, Laut Teberau. Jelas itu menunjuk baptisan air. Kemudian yang ketiga, mereka mengalami tiang api atau asap. Jelas itu menunjuk kepada Roh Kudus. Amin, saudaraku. Akhirnya dengan 3 perkara di atas, bangsa Israel sampai atau tiba di tanah Kanaan. Jadi dengan bukti ini bahwa 3 saksi tersebut, 3 perkara tersebut sudah harus menjadi saksi kita di bumi ini sebagai saksi tanda kelahiran baru. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi 3 perkara tersebut, darah, air, dan roh, itu merupakan 3 saksi di dunia ini di hadapan Tuhan. Sehingga dengan demikian kita mengalami kelahiran kembali. Amin, saudaraku. Kita boleh mengalami kelahiran kembali. Manusia nafsani menjadi manusia rohani. Puji Tuhan. Haleluya. Kita kembali memperhatikan Injil Yohanes 3 ayat 8. Injil Yohanes 3 ayat 8. Injil Yohanes 3 ayat 8, demikian firman Tuhan. Angin bertiup kemana ia mau. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikian halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Puji Tuhan. Saudaraku, pekerjaan roh itu tidak bisa diselami oleh akal pikiran manusia daging. Sama seperti angin, bertiup kemana ia mau. Dan Nikodemus mendengar bunyinya. Tetapi Nikodemus tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah
pekerjaan roh, demikian juga kehidupan yang sudah dilahirkan oleh roh, penuh dengan mukjizat, penuh dengan keajaiban, penuh dengan kemustahilan terjadi dalam kehidupannya. Itu yang dialami oleh manusia rohani. Mukjizat Allah terjadi, tetapi bukan mukjizat yang dimaksud oleh Nikodemus, bukan mukjizat kesembuhan semata. Keajaiban-keajaiban akan terjadi. Saudara, sekarang ini wabah corona melanda seantero dunia, membuat resah penduduk bumi. COVID-19 membuat resah penduduk bumi. Tetapi lawannya adalah firman Tuhan. Mazmur 91. COVID-19 boleh terjadi, tapi Mazmur 91 akan menghadapinya. Tuhan melindungi kita asal kita mengalami kelahiran kembali. Itulah manusia rohani, penuh dengan misterius, penuh dengan keajaiban. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Saudara nanti akan membaca Mazmur 91, kebalikan dari COVID-19. Kebalikan atau lawan dari COVID-19. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Saudara, kita sungguh bersyukur. Keajaiban Tuhan dinyatakan. COVID-19 lawannya Mazmur 91. Lawan atau kebalikannya Mazmur 91. Nanti akan saudara baca saja di rumah masing-masing. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Demikian juga Tuhan kembali berkata pada ayat 8 ini. Demikian halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Demikianlah keadaan dari manusia rohani yang sudah dilahirkan kembali, penuh dengan keajaiban-keajaiban yang dari Tuhan. Sesuatu yang tidak mungkin akan dialami oleh anak-anak Tuhan. Kehidupan gereja yang sudah dilahirkan kembali. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Keajaiban lawan dari COVID-19 adalah mukjizat, adalah Mazmur 91. Itulah yang terjadi. Itulah akhirnya yang dialami oleh Nikodemus. Dialah salah seorang yang menurunkan mayat Yesus. Kehidupan yang sudah dilahirkan kembali. Kehidupan manusia rohani penuh dengan keajaiban yang tidak mungkin tapi terjadi dalam kehidupannya. Sama halnya dengan Mazmur 91. 10.000 rebah di sebelah kanan, 1.000 rebah di sebelah kanan, dan 10.000 rebah di sebelah kiri. Kita hanya menonton saja. Kita hanya menonton saja, amin. Itu keajaiban. Kalau kita sudah mengalami kelahiran kembali menjadi manusia rohani. Itu 3 tanda itu harus betul-betul terjadi. Karena 3 hal itu tidak terpisahkan. Merupakan satu kesatuan. Itulah kasih setia Tuhan yang dinyatakan oleh Allah kepada manusia. Secara khusus Yesus menyatakan kasih setia itu kepada Nikodemus. Untuk mengisi kekurangan-kekurangan dari sidang jemaat. Hamba Tuhan harus ada persiapan. Di mana firman Allah harus dinyatakan lewat pembuka rahasia firman. Untuk mengisi kekurangan dari seluruh sidang jemaat. Di hari-hari terakhir ini. Jadi kita patut bersyukur. Kalau saja Tuhan senantiasa membukakan rahasia firman-Nya dalam setiap pertemuan ibadah. Itulah kasih setia Tuhan. Itulah kasih setia Tuhan kepada orang-orang yang hidup dan kepada orang-orang yang mati. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan, kita bersyukur. Haleluya. Tuhan,
Semoga anak Tuhan, umat Tuhan, para hamba Tuhan, para pemirsa juga dapat memahaminya. Jadi ukurannya harus lahir kembali, bukan mujizat secara lahiriah yang sakit sembuh. Orang yang sakit sembuh belum tentu mengalami kelahiran baru, tetapi kelahiran baru harus dilahirkan oleh Roh. Baptisan darah, baptisan air, baptisan Roh. Puji Tuhan, sampai kita dilahirkan kembali oleh Roh dan menjadi manusia Roh. Puji Tuhan. Ayat 19-21. Demikian firman Tuhan. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Nikodemus sudah datang kepada terang itu. Sehingga kita pun tidak lagi berhidup dengan segala perbuatan-perbuatan yang sembarangan. Kalau kita ada dalam terang, terkhusus seorang imam, seorang pelayan Tuhan, hamba Tuhan di tengah ibadah dan pelayanan, tidak lagi hidup dengan sembarangan, tidak lagi hidup dengan sembrono, tidak hidup dengan sesuka hati, karena dia sudah diterangi oleh firman pengajaran yang rahasianya dibukakan dalam terangnya Roh El Kudus. Itulah Nikodemus. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita merasakan kasih setia Tuhan? Sebab dunia ini sangat membutuhkan kasih setia Tuhan. Orang-orang yang hidup membutuhkan kasih setia Tuhan. Orang-orang yang mati juga membutuhkan kasih setia Tuhan. Itu sebabnya Naomi sangat optimis dalam ucapannya memberkati Boas rohani, karena Rut menantunya itu telah menerima hasil tuayan dari ladang yang diterima dari Boas. Dia dengan yakin memberkati Boas karena dia tahu Tuhan dengan rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan orang-orang yang mati. Tuhan Yesus memberkati kita semua.